Al-Qaeda adalah organisasi teroris transnasional yang bertanggung jawab atas berbagai serangan besar di seluruh dunia, termasuk serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Organisasi ini didirikan oleh Osama bin Laden, seorang warga Arab Saudi. Al-Qaeda, yang berarti dasar atau pondasi dalam bahasa Arab, dibentuk oleh Osama bin Laden bersama tokoh-tokoh jihad lainnya seperti Ayman al-Zawahiri. Organisasi ini berakar dari perang di Afghanistan ketika Uni Soviet menginvasi negara tersebut pada tahun 1979. Ribuan pejuang Muslim dari seluruh dunia, termasuk dari Timur Tengah, datang ke Afghanistan untuk berjihad melawan Soviet. Osama bin Laden, seorang miliarder muda asal Arab Saudi, menjadi salah satu tokoh utama dalam mendukung para mujahidin, baik melalui dana maupun logistik. Dia bekerja sama dengan Abdullah Azzam, seorang ulama asal Palestina yang mempromosikan konsep jihad global. Pada akhir 1980-an, setelah kemenangan mujahidin atas Soviet, bin Laden dan kelompoknya tidak kembali ke kehidupan seperti biasanya. Mereka membentuk sebuah organisasi baru yang akan melanjutkan perjuangan jihad ke seluruh dunia. Dan di tahun 1988, Al-Qaeda resmi berdiri. Mereka menganut ideologi Salafi jihadis yang menginginkan penerapan syariah Islam secara total, menolak sistem demokrasi, nasionalisme, dan pengaruh Barat. Al-Qaeda menganggap Amerika Serikat dan sekutunya sebagai musuh utama Islam. Bahkan mereka menganggap negara yang mayoritasnya Muslim seperti Arab, Mesir, dan lainnya itu murtad. Setelah Uni Soviet mundur dari Afghanistan, Al-Qaeda mulai bertransformasi dari jaringan jihad lokal menjadi embrio jaringan jihad global. Osama bin Laden melihat kemenangan atas adidaya ini sebagai bukti bahwa jihad bersenjata dapat mengalahkan kekuatan besar dunia. Al-Qaeda tak lagi fokus hanya pada Afghanistan, tetapi mulai merancang jaringan jihad internasional untuk membela umat Islam di seluruh dunia. Fokus mereka beralih ke Amerika Serikat dan sekutunya yang dianggap sebagai penjajah baru dunia Islam. Mereka mulai membangun jaringan dengan mendirikan sel-sel di Sudan, Somalia, Yaman, dan Asia Tenggara. Perekrutan ex-mujahidin ini bertujuan untuk ditempatkan ke zona-zona konflik, misalnya Bosnia, Chechnya, dan Filipina. Al-Qaeda juga mulai mempromosikan jihad tanpa batas negara, melawan siapapun yang dianggap musuh Islam dimanapun. Di tahun 1990, saat Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein menginvasi Kuwait, Amerika dan Sekutu Barat membentuk koalisi internasional, termasuk Arab Saudi, untuk melawan Irak. Osama bin Laden menawarkan pasukannya ke Raja Fahd untuk melindungi Saudi dari Irak, namun sayangnya ditolak. Arab Saudi justru menerima pasukan Amerika, yang menurut Osama bin Laden menodai tanah suci Islam. Bin Laden kemudian merasa dikhianati oleh kerajaan Saudi. Ia memulai jalur oposisi terbuka terhadap pemerintah negaranya sendiri dan terhadap Amerika Serikat. Setelah merasa dikhianati, Bin Laden memutuskan pindah ke Sudan yang saat itu dikuasai pemerintahan Islamis, Hasan al-Turabi. Ia mulai membangun basis logistik, pelatihan, dan keuangan, mengembangkan jaringan dengan kelompok-kelompok militan di Aljazair, Mesir, Afrika Timur, Yaman, dan bahkan Indonesia, yang nantinya akan menjadi peristiwa bom Bali. Al-Qaeda terus berkembang menjadi jaringan multinegara dengan kemampuan mobilisasi, pelatihan, dan operasi lintas batas. Percobaan awal bom WTC di tahun 1993. Pelaku utama, Ramzi Youssef, seorang ekstremis asal Pakistan, diduga menerima dana dan inspirasi dari jaringan mujahidin global, termasuk elemen yang nantinya berafiliasi dengan Al-Qaeda. Ia adalah keponakan dari Khalid Sheikh Mohammed, sang arsitek utama dalam serangan 9/11. Metode ini dilakukan dengan truk yang berisikan 680 kg bahan peledak dan diledakkan di parkiran bawah tanah Menara Utara WTC dengan harapan dapat meruntuhkan menara itu ke Menara Selatan. Sebanyak 6 orang tewas dan sekitar 1.042 orang luka-luka dalam insiden ini.
Akibat kejadian ini, kerusakan juga sangat besar pada struktur bawah tanah dan sistem kelistrikan. Namun, pemerintah Amerika saat itu hanya melihat sebagai serangan kriminal, bukan ancaman teroris transnasional. Akibat dari tragedi ini, hubungan Bin Laden dengan para pemimpin Sudan mulai memburuk, khususnya dengan Hassan al-Turabi, yang berusaha memperbaiki citra internasional Sudan dengan mengusirnya. Sebagai tanggapan atas tekanan politik dari Amerika, Mesir, dan Arab Saudi, lalu Presiden Sudan memerintahkan pengusiran Bin Laden pada tahun 1996. Setelah diusir dari Sudan, ia kembali ke Afghanistan dan mengeluarkan fatwa yang berjudul Declaration of War Against the Americans Occupying the Land of the Two Holy Places, yang artinya pengusiran Amerika dari wilayah Arab. Al-Qaeda secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Amerika Serikat dan membingkai konflik global sebagai perang ideologi. Dan di tahun 1998, mereka memulai serangan kedutaan besar Amerika di Kenya dan Tanzania. Tepat 8 tahun sejak pasukan Amerika ditempatkan di Arab Saudi, Bin Laden memilih tahun ini sebagai simbol. Lokasi penyerangan di Kenya, korbannya sebanyak 213 tewas. Dan di Tanzania sebanyak 11 penduduk tewas. Sekitar 4.500 orang lainnya luka-luka secara total dari insiden ini. Serangan ini dilakukan oleh sel Al-Qaeda yang dipimpin Fazul Abdullah Mohammed dan Abdullah Ahmed Abdullah, dengan membawa 2 truk yang berisikan bahan peledak dan diledakkan hampir bersamaan di luar kompleks Kedutaan Besar Amerika. Insiden ini diperintahkan langsung oleh Osama bin Laden. Para pelaku adalah bagian dari jaringan Al-Qaeda di Afrika Timur yang telah berkembang sejak 1990 di Sudan, Somalia, dan Kenya. Amerika merespon dengan Operasi Infinite Reach. Mereka menyerang kamp Al-Qaeda di Afghanistan dengan serangan rudal Tomahawk dan menyerang pabrik obat Al-Shifa di Sudan yang dituduh memproduksi senjata kimia. Di tahun 2000 mereka membalas dengan menyerang kapal Amerika, USS Cole, yang dilakukan oleh 2 anggota Al-Qaeda yang berpura-pura menjadi awak kapal kecil logistik, namun membawa perahu berisi bom besar. Mereka mendekati USS Cole saat sedang mengisi bahan bakar, lalu meledakkannya dalam serangan bunuh diri. Sebanyak 17 pelaut Amerika tewas dan 39 lainnya luka-luka. Lubang besar menganga di lambung kapal sepanjang 12 meter, menandai betapa ngerinya insiden tersebut. Serangan ini diatur oleh Jamal al-Badawi dan al-Rahim al-Nashiri, komandan operasional Al-Qaeda di Semenanjung Arab. Serangan ini juga menjadi ujian taktik perang asimetris Al-Qaeda terhadap kekuatan militer konvensional Amerika. Serangan di Kedutaan Amerika dan USS Cole ini menjadi puncak fase awal operasi militer Al-Qaeda. Kedua serangan juga memantapkan status Al-Qaeda sebagai organisasi teroris global paling berbahaya sebelum abad ke-21. Serangan 11 September 2001 atau yang biasa disebut 9/11 adalah serangan teroris yang paling mematikan dalam sejarah. Sebanyak 4 pesawat komersial yang sedang terbang lintas negara dibajak oleh 19 anggota Al-Qaeda. Mereka memilih pesawat dengan rute panjang agar membawa banyak bahan bakar dan menjadikannya seperti bom terbang. Dan pada pukul 8:30 hingga pukul 10-an pagi, operasi ini dijalankan. Yang pertama, American Airlines penerbangan 11, rute Boston ke Los Angeles, dibajak dan ditabrakkan ke Menara Utara World Trade Center. Kedua, United Airlines penerbangan 175, rute Boston ke Los Angeles, ditabrakkan ke Menara Selatan. Ketiga, American Airlines penerbangan 77, rute Washington ke Los Angeles, ditabrakkan ke Pentagon, markas besar Departemen Pertahanan Amerika di Arlington, Virginia. Dan yang terakhir, United Airlines penerbangan 93, rute Newark ke San Francisco, penumpang berontak melawan para pembajak. Pesawat jatuh di lapangan kosong di Pennsylvania. Target yang diduga adalah Gedung Putih atau Capitol di Washington. Sekitar 3.000 korban tewas dalam insiden ini. Korban berasal dari lebih dari 90 negara. Ribuan lainnya terluka dan banyak yang terkena dampak jangka panjang dari debu beracun serta trauma psikologis.
Otak dari serangan adalah pemimpin mereka Osama bin Laden dengan Mohammed Atta sebagai koordinator utama di lapangan dan pilot penerbangan 11. Dan lebih gilanya lagi, mereka tinggal di Amerika selama berbulan-bulan untuk belajar menerbangkan pesawat dan menyusun serangan dengan rapi. Pemerintah Amerika segera menutup seluruh wilayah udara nasional untuk pertama kalinya dalam sejarah dan membentuk Department of Homeland Security. Tujuan didirikan untuk mengkoordinasikan berbagai badan keamanan dalam negeri yang sebelumnya bekerja secara terpisah seperti FBI, CIA, TSA, dan FEMA. Serangan ini mengguncang dunia dan memicu deklarasi perang global melawan terorisme oleh Amerika. Mereka mulai melakukan invasi ke Afghanistan. Dengan operasi Enduring Freedom, targetnya adalah Taliban karena melindungi Al-Qaeda dan Al-Qaeda itu sendiri. Hasil awal, Taliban digulingkan dari Kabul, dan Al-Qaeda kehilangan basis utama pelatihan. Banyak pemimpinnya ditangkap atau tewas, tapi Bin Laden berhasil kabur ke wilayah perbatasan Pakistan-Afghanistan yang diduga ke Tora Bora. Tekanan membuat Al-Qaeda pusat melemah, lalu muncullah strategi baru, dengan mengizinkan kelompok lokal memakai nama Al-Qaeda untuk memperluas pengaruh global, seperti Al-Qaeda in Iraq, AQI, yang didirikan oleh Abu Musab al-Zarqawi. Mereka bertanggung jawab atas pengeboman besar dan pemenggalan di Irak pasca invasi Amerika, dan merekalah yang kelak menjadi cikal bakal ISIS. Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, AQAP, muncul dari penggabungan militan di Yaman dan Saudi, fokus pada serangan terhadap target barat dan pemerintah lokal di Semenanjung Arab, dan Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, AQIM, berakar dari kelompok militan Al-Jazair, beroperasi di wilayah Sahara dan Afrika Barat. Sementara Al-Qaeda pusat kehilangan kemampuan operasional langsung, karena Amerika dan NATO makin intens memburu sisa-sisa Al-Qaeda dan Taliban di perbatasan Afghanistan-Pakistan, dan pada tanggal 2 Mei 2011 operasi Neptune Spear dilakukan oleh pasukan elit US Navy SEAL Team 6 di Abbottabad, Pakistan. Osama bin Laden tewas dalam baku tembak setelah operasi kilat selama kurang dari 40 menit. Bin Laden terbunuh di rumah persembunyiannya setelah hampir 10 tahun pelarian sejak invasi Afghanistan 2001. Mayatnya dikuburkan di laut oleh militer Amerika sesuai prosedur yang diklaim untuk menghindari tempat ziarah radikal. Setelah kematian Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri secara resmi ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Al-Qaeda pada Juni 2011. Zawahiri seorang dokter Mesir, ideolog utama, dan tangan kanan bin Laden. Gaya kepemimpinannya lebih ideologis teoretis, namun kurang karismatik dibanding bin Laden. Ia hanya berfokus pada membangun jaringan lokal dan memperkuat afiliasi global. Ia dikabarkan tewas dalam serangan drone yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Kabul, Afghanistan, pada tanggal 31 Juli 2022. Serangan ini menggunakan 2 rudal Hellfire yang ditembakkan dari drone CIA dan menargetkan tempat persembunyian Al-Zawahiri di kawasan Kabul. Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan kematian Al-Zawahiri pada 1 Agustus 2022, menyatakan bahwa keadilan telah ditegakkan dan menegaskan bahwa Amerika Serikat akan terus mengejar teroris dimanapun mereka berada. Pemimpin saat ini diyakini adalah Saif al-Adel, seorang mantan anggota militer Mesir, meskipun posisinya tidak diumumkan secara resmi oleh Al-Qaeda. Hingga saat ini organisasi ini tetap ada, meski kemudian tersaingi oleh kebangkitan ISIS. Al-Qaeda tetap bertahan dengan strategi jangka panjang yang lebih halus dan berfokus pada hati dan pikiran umat Muslim dan mempertahankan pengaruh ideologis dalam konflik-konflik lokal. Al-Qaeda tetap ditetapkan sebagai organisasi teroris internasional oleh PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan banyak negara lain. Meskipun kekuatannya tidak sebesar pada puncaknya dulu, kelompok ini masih dianggap ancaman serius terhadap stabilitas global, terutama melalui afiliasi dan sel tidurnya di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Organisasi ini juga bertanggung jawab atas munculnya Islamfobia, terutama di dunia Barat. Aksi kejam yang mereka lakukan,
yang mengatasnamakan Islam membuat Muslim dicurigai. Meskipun ajaran Islam secara mayoritas tidak mendukung kekerasan terhadap warga sipil. Namun, setelah aksi-aksi tersebut, banyak media dan politisi menggambarkan Muslim secara umum sebagai ancaman, bukan membedakan antara pelaku ekstrem dan umat Muslim biasa. Hal ini memperkuat stereotip dan ketakutan terhadap Islam. Diskriminasi struktural juga terjadi di tempat kerja, pendidikan, atau saat bepergian. Kekerasan verbal dan fisik terhadap individu Muslim atau institusi Islam seperti masjid seringkali terjadi. Al-Qaeda yang bertujuan mendirikan kekhalifahan Islam secara global dengan menganggap Amerika Serikat sebagai musuh utama dan bahkan negara-negara Muslim yang menurut mereka tidak Islami, sedangkan tindakan dan ideologi mereka sendiri tidak sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, Islam melarang membunuh orang tak berdosa. Al-Quran menyatakan, barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Al-Maidah ayat 32. Kedua, Nabi Muhammad melarang teror. Di dalam berbagai hadis sahih, Nabi Muhammad melarang mencederai orang tua, wanita, anak-anak, dan rahib bahkan saat perang. Dan yang terakhir, Islam mengajarkan bahwa jihad memiliki syarat-syarat yang ketat, termasuk tujuan yang jelas, pemimpin yang sah, dan tidak boleh merugikan umat. Namun Al-Qaeda telah membunuh ribuan warga sipil, termasuk umat Islam sendiri, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Mereka menggunakan istilah jihad untuk membenarkan kekerasan, padahal itu lebih mendekati fitnah daripada jihad. Al-Qaeda bukan representasi Islam dan tindakan mereka secara jelas bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Kelompok ini telah menyimpangkan ajaran Islam untuk membenarkan kekerasan dan kepentingan politik. Islam tidak pernah membenarkan pembunuhan terhadap warga sipil, teror terhadap masyarakat, dan klaim sepihak atas kekuasaan agama melalui kekerasan. Nabi Muhammad mengajarkan rahmat, keadilan, dan perlindungan terhadap yang lemah. Mereka justru mencoreng nama Islam dan menimbulkan kerusakan besar, termasuk terhadap umat Muslim sendiri.